Oke, masih melanjutkan bagian semantik yang kedua tentang perubahan makna. Jadi makna suatu kata tidak akan mengalami perubahan ya, tetapi secara apa ya? Tapi secara diakronis ada kemungkinan dapat berubah. Dalam masa yang relatif singkat, makna sebuah kata akan tetap sama, tidak akan berubah. Tapi dalam waktu yang relatif lama, ada kemungkinan sebuah kata akan berubah. Tapi terjadi ada beberapa kata saja yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor perubahan faktor-faktor yang menunjukkan perubahan makna biasanya adalah yang pertama perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi. Ya, jadi ini adalah contoh perubahan makna yang ada yang dipengaruhi oleh bidang ilmu dan teknologi, misalnya dalam kata sastra. Kalau sastra zaman dulu itu adalah orang-orang yang mempunyai ilmu, biasanya dikatakan dengan sastra. Tapi sekarang istilah sastra itu semakin sempit ya, eh, karena sastra ini hanya menunjukkan pada cabang ilmu tertentu saja. Seperti berlayar. Kalau dulu kan berlayar karena memang alat transportasinya hanya ada kapal laut, sehingga berlayar ini maknanya banyak. Kalau sekarang berlayar hanya berlayar dengan ke laut. Yang kedua adalah perkembangan sosial budaya. Yang mempengaruhi terhadap sosial budaya itu adalah penggunaan kata saudara. Saudara, ya. Yang kedua adalah kata sarjana. Jadi kalau saudara dulu itu hanya ya saudara kandung, misalnya seperti itu ya. Kalau sekarang saudara itu bisa digunakan untuk panggilan ketika kita rapat pun saudara-saudara, misalnya menggunakan seperti itu. Nah dulu sarjana itu digunakan untuk menunjukkan orang-orang yang mempunyai ilmu, ya tidak apa ya, menunjukkan orang-orang yang mempunyai ilmu. Kalau sekarang sarjana ini hanya digunakan untuk gelar S1 saja. Dan juga ada perkembangan pemakaian kata. Setiap bidang keilmuan mempunyai sejumlah kosakata yang berkembang. Misalnya dalam pertanian terdapat istilah membajak. Arti membajak dulu dari istilah pertanian itu, membajak itu hanya membajak sawah ya, misalnya membajak sawah dengan menggunakan bajak, dengan menggunakan kerbau. Tapi sekarang ada perubahan makna dengan membajak itu artinya mencari keuntungan yang besar secara tidak benar. Misalnya membajak film, membajak apa ya, membajak misalnya membajak itu ada perubahan makna, tidak hanya melakukan membajak di sawah tapi juga membajak film, membajak kapal, gitu artinya mencari keuntungan yang besar secara tidak benar. Nah, faktor perubahan yang lain adalah pertukaran tanggapan indera. Jadi, minasan alat indera manusia itu mempunyai fungsinya masing-masing ya. Misalnya mata untuk melihat, lidah untuk mengecap, telinga untuk mendengar, kulit untuk merasakan, misalnya seperti itu. Tetapi dalam perkembangan kata terjadi perubahan makna. Misalnya kata pedas. Kata pedas biasanya merupakan kata yang apa ya, yang menggunakan indera pengecap, indera perasa, kata pedas dari rasa. Tapi ada perubahan makna menjadi kata-katanya pedas. Kata-katanya pedas kan berarti ada pertukaran indera yang tadinya alat indera pengecap menjadi alat indera pendengaran dengan kata-katanya pedas. Begitupun dengan manis, kata manis. Manis kan pertamanya alat indera pengecap ya, manis rasa, menjadi bentuknya sangat manis. Biasanya seperti itu, ada perubahan yang tadinya indera perasa menjadi indera penglihatan. Jadi kalau faktor perubahan tanggapan indera tersebut ini minasan bisa disebut dengan sinestesia. Nah, faktor perubahan yang lain adalah adanya asosiasi atau adanya hubungan antara sebuah bentuk ujaran dengan suatu yang lain yang berkenaan dengan bentuk ujaran tersebut. Misalnya amplop. Kalau dulu kan kita amplop itu ya amplop ya yang terbuat dari kertas gitu ya. Tapi ketika kita mengatakan saya memberikan amplop kepada orang itu. Nah, amplop di sana bisa berubah arti menjadi uang sogok gitu ya. Jadi itu adalah amplop. Jadi minasang, perubahan makna di sini adalah
Perubahan makna terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah perubahan yang meluas, misalnya baju. Kalau dulu itu baju itu hanya menunjukkan bagian atas saja. Kalau sekarang itu semua kita sebut baju. Bagian atas, kemeja, celana itu disebut dengan baju. Perubahan menyempit, sarjana misalnya, ini ceramah, maaf. Sarjana itu kalau dulu orang yang berilmu, tapi sekarang hanya untuk gelar saja. Nah, perubahan total itu terjadi dalam kata pena. Kalau zaman dulu, pena itu ditunjukkan alat tulis yang terbuat dari bulu, yang bulu-bulu angsa, misalnya seperti itu disebut dengan pena. Kalau sekarang ini, pena ya semua alat tulis yang terbuat dari ballpoint, pensil, semuanya bisa disebut dengan pena. Jadi perubahan makna, jadi perubahan makna pun terjadi ada dua lagi, itu ada menghaluskan, efemia atau efemisme. Misalnya kata pemecatan. Pemecatan itu kasar ya, dihaluskan menjadi pemutusan hubungan kerja. Juga ada mengkasarkan, disfemia. Misalnya dimasukkan ke dalam penjara. Masuk ke dalam penjara itu diganti menjadi menjebloskan ke dalam penjara. Jadi kata masuk diganti menjadi jeblos ya, menjebloskan. Sehingga kesannya lebih kasar dibandingkan ke dalam kata masuk ke dalam penjara dibandingkan dengan menjebloskan ke dalam penjara. Nah, itu minasang yang berhubungan dengan makna ya dalam semantik. Jadi tadi yang sebelumnya saya bahas itu ada relaksi makna dan sekarang di sini ada perubahan makna. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan kali ini. Kalau misalnya minasang ada yang ada pertanyaan bisa di komen atau di WhatsApp. Demikian yang saya disampaikan. Sampai ketemu dalam pertemuan selanjutnya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.